9.00 ya. Setelah komisi pemilihan umum kami kita saat ini sudah ada 4 negara yang berhasil merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dari FIFA Matchday bulan September ini. Jadi total sekarang udah ada 17 negara peserta Pildun dari 48 slot. Dan yang terbaru adalah Maroko. Setelah pesta gol lawan Niger, skor 5-0 tanggal 5 September kemarin, dan hasil ini memastikan Achraf Hakimi dan kawan-kawan kokoh di puncak klasemen, dan perolehan poin mereka juga tidak bisa dikejar lagi oleh Tanzania di posisi 2 klasemen. Meskipun masih ada 2 pertandingan tersisa ya. Afrika sendiri punya 9 jatah langsung ke Piala Dunia dan Maroko menjadi tim pertama yang lolos. Mungkin ini juga tidak lepas dari Eritrea yang mengundurkan diri. Jadi peserta di grup E ini hanya tinggal 5 tim yang mengakibatkan tiap kontestan hanya memainkan 8 pertandingan. Beda sama peserta di grup lain yang harus memainkan 10 partai. Nah, kalau kita ingat, Maroko sendiri membuat sejarah 4 tahun lalu di Qatar dengan menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal, sebelum akhirnya kalah 0-2 dari Prancis. Nah, untuk zona CAF atau zona Afrika ini, jadi memang masih mencari 8 juara grup lagi untuk menemani Maroko. Sementara 4 runner-up terbaik akan diadu di second round atau di babak playoff antar benua. Anyway, Maroko ini jadi tim ke-17 yang lolos ke putaran final, termasuk 3 tuan rumah ya, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, sehari sebelumnya, 3 negara dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan juga memastikan diri melaju ke putaran final, yakni Uruguay, terus Kolombia, dan juga Paraguay. Uruguay sendiri mengalahkan Peru 3-0, terus Kolombia menang 3-0 atas Bolivia, dan terakhir Paraguay yang imbang di kandang 0-0 lawan Ekuador. Jadi tambahan 3 poin membawa Uruguay naik ke posisi 3 klasemen dengan 27 poin dari 17 laga. Terus Kolombia duduk di urutan 5 dengan 25 poin. Unggul selisih gol dari Paraguay yang punya poin sama di urutan 6. Jadi dengan 1 laga tersisa, posisi 3 tim ini di 6 besar dipastikan aman. Mereka sama Argentina, Brazil, Ekuador sudah melengkapi jatah 6 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari zona CONMEBOL. Jadi kualifikasi dari zona CONMEBOL, jalur lolos langsung udah tuntas ya. Tinggal Venezuela dan mungkin Bolivia yang bersaing untuk maju ke playoff lawan tim dari benua lain. Di Eropa, belum ada satupun negara yang lolos ke Piala Dunia karena memang babak kualifikasi masih setengah jalan. Pun demikian di zona CONCACAF ya, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Sementara di Asia, 6 tim sudah memastikan lolos, namun masih ada 2 tiket lolos langsung yang baru akan ditentukan pada Oktober nanti di round 4. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang punya peluang mengambil 1 dari 2 jatah sisa itu. Terakhir di Oceania, kita lihat juga Selandia Baru sudah mengunci satu-satunya jatah lolos langsung dari zona OFC. Oke, kita coba list dulu 17 tim yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Ada tuan rumah yang pasti, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Terus dari zona Asia ada Jepang, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, dan Australia. Dari zona CONMEBOL ada Argentina, Brazil, Ekuador, Uruguay, Kolombia, Paraguay. Dari zona Oceania ada Selandia Baru, untuk Afrikanya baru Maroko. Nah, balik lagi di zona CAF tadi ya, di mana Maroko jadi tim pertama yang lolos dari benua Afrika. Ini kita lihat juga peluang negara-negara yang semakin dekat dengan Piala Dunia di FIFA Matchday bulan September ini. Ini kalau kita lihat dari persaingan dan perolehan poin di grup masing-masing. Mesir pemuncak klasemen grup A yang saingannya adalah Burkina Faso di urutan kedua. Dan keduanya saling bertemu tanggal 9 September besok. Jadi kalau Mesir menang, maka Mo Salah dan kawan-kawan lolos Piala Dunia. Tapi kalau Burkina Faso yang menang, persaingan semakin ketat di sisa 2 pertandingan di first round ini. Terus juga ada Afrika Selatan yang sekarang memuncaki grup C, besok 9 September menjamu Nigeria. Nah, Afsel ini bersaing sama Benin yang ada di posisi kedua. Selisih poinnya adalah 5. Jadi kalau Afsel menang lawan Nigeria dan Benin kalah dari Lesotho, Afsel bisa lolos karena poinnya udah nggak terkejar lagi di 2 partai sisa. Nigeria kita lihat ngeri-ngeri sedap juga ya, masih struggle nih supaya bisa lolos. Tentu mereka nggak mau mengulang 2022, nggak lolos ke Qatar. Oke, negara lainnya yang bisa aja lolos dari FIFA Matchday di bulan September ini adalah Aljazair. Negara leluhurnya Kylian Mbappe dan Zidane ini kokoh di puncak klasemen grup G.
Pesaing terdekatnya adalah Uganda yang selisihnya 6 poin. Nah, kalau Aljazair menang lawan tuan rumah Guinea dan Uganda cuma bisa imbang atau bahkan kalah dari Somalia yang notabene adalah tim terlemah di grup ini yang bahkan nggak pernah menang, maka Aljazair lolos Piala Dunia hari ini. Nah, satu lagi, negara yang selangkah lagi lolos ke Piala Dunia, Tunisia, yang hari ini tandang ke markas Ekuatorial Guinea. Kalau Tunisia menang, maka Hannibal Mejbri dan kawan-kawan juga dipastikan lolos Piala Dunia. Walaupun pesaing terdekat yaitu Namibia, ini menang gede lawan Southampton and Principe ya, yang selama ini jadi lumbung gol di grup H, karena selisih poinnya adalah 7, yang udah nggak bisa dikejar lagi. Oke, itu dia tim-tim yang punya peluang cukup besar lolos Piala Dunia di FIFA Matchday di bulan September ini. Sementara tim-tim lain yang juga langganan Piala Dunia kayak Kamerun, Senegal, terus Pantai Gading, Ghana, dan lain-lain masih lumayan ketat nih persaingannya di masing-masing grup. Oke, kita tunggu nanti hasilnya. By the way, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga nyalain loncengnya buat dapetin ulasan-ulasan terbaru berikutnya. Adios. Bola Amerika